Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisa dan perancangan sistem di sesi kali ini akan membahas tentang analisis kebutuhan sistem. Bersama saya Mihwan Dayani. Hasil dokumentasi dari tahap analisis kelemahan sistem digunakan untuk rekomendasi fungsionalitas apa saja yang bisa dilakukan sistem baru. Fungsionalitas ini sebenarnya mencerminkan kebutuhan sistem. Jadi yang sebelumnya telah kita buat analisis kelemahan sistem, tahapan selanjutnya itu kita bisa pakai untuk menganalisis kebutuhan sistemnya apa saja. Tujuan dari fase analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut, atau memutuskan bahwa sebenarnya pengembangan sistem baru tidak dibutuhkan. Di dalam sistem requirement ini juga, penentuan kebutuhan sistem merupakan langkah yang krusial dalam SDLC. Kemudian, kebutuhan sistem bisa diartikan dengan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem dan pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem yang dibangun. Jenis kebutuhan sistem, ini perlu di-note biar ingat, untuk mempermudah analisis sistem dan menentukan kebutuhan secara lengkap, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Ini biasanya ada kalau untuk skripsi, penyusunan skripsi mahasiswa yang membangun sistem informasi. Yang pertama penjelasannya adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses. Jadi apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Kemudian kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini tipe kebutuhan yang berisi properti pelaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama operasional, atau bagaimana sistem baru beroperasi, sistem operasinya apa, software dan hardware-nya akan apa. Kemudian kinerja, seberapa bagus kinerja software baru dalam mengelola data, menampilkan informasi, dan menangani keseluruhan proses bisnis serta efisiensi. Selanjutnya keamanan, itu terkait dengan password dan hardware untuk pengamanan sistem. Selanjutnya informasi, sistem memberikan informasi kepada pengguna itu seperti apa. Selanjutnya kita akan coba lebih mendalam dengan case study. Ini case study-nya seperti pada pertemuan sebelumnya. Jadi pegawai perpustakaan Istimik Multikom telah lama mengeluhkan beban kerja yang sangat berat. Jumlah buku yang sangat banyak di perpustakaan memerlukan pengkatalogan yang memudahkan pencarian maupun perhitungan koleksi. Mahasiswa juga mengeluhkan karena lamanya antrian ketika akan meminjam ataupun mengembalikan buku. Nah, di akhir semester, laporan tahunan menyatakan jumlah buku yang hilang cukup besar. Dan penyebabnya hilang buku ini tidak diketahui dengan pasti. Apakah diambil dari perpustakaan tanpa izin atau belum dikembalikan oleh mahasiswa yang meminjam. Kebutuhan fungsional yang kita lakukan yang pertama, ini poin pertama, sistem harus dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Jadi sebenarnya kebutuhan fungsional di tahapan ini tuh sangat berkaitan dengan analisis kelemahan pieces yang sudah dilakukan. Nah, ketika kita menemukan masalah di bagian administrasi misalnya atau entry buku, nah berarti kita bisa memberikan solusi atau mencatatnya dengan rinci di kebutuhan fungsional. Yang pertama berarti sistem itu harus dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Kemudian sistem juga harus dapat melakukan pendataan anggota. Ini kalau kita temui di kelemahan sistem itu ini menjadi masalah. Kemudian sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Selanjutnya sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Ini 5 kebutuhan fungsional yang kira-kira diperoleh dari analisis pieces materi sebelumnya. Kemudian dari 5 poin ini, jadi 5 kebutuhan fungsional yang kita temui ini, kita rincikan lagi, kita detailkan lagi. Jadi misalnya dari admin, kan pengguna di perpustakaan ada banyak. Nanti ada admin, ada bagian yang entry data buku dan seterusnya. Itu nanti perlu kita detailkan lagi kebutuhannya. Misalnya admin, berarti
di dalam proses yang pertama, sistem harus dapat melakukan entry buku yang berhubungan dengan pendataan buku. Admin itu harus bisa menampilkan berbagai jenis buku dengan koleksinya, harus dapat menambahkan koleksi baru yang baru datang. Kemudian sistem juga harus mampu menghitung berapa jumlah koleksi dan seterusnya. Kita detailkan per pengguna. Jadi di sini admin. Kemudian jika dia berkaitan dengan user, pengguna atau misalnya mahasiswa, di poin 1 sistem harus bisa melakukan entry buku, berarti sistem dapat mencari koleksi buku berdasarkan pengarang, penerbit, judul, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sistem harus dapat melakukan pendataan anggota. Nah, itu jika yang berkaitan dengan proses ini adalah operator dan admin, kita juga perlu melakukan pendataan analisis kebutuhan sistemnya seperti apa. Contohnya untuk yang admin misalnya berarti sistem dapat menampilkan data peningkatan atau penurunan anggota. Itu untuk yang proses 2 yang sistem itu harus dapat melakukan pendataan anggota. Selanjutnya untuk yang analisis kebutuhan yang ketiga itu sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman. Nah, karena berkaitan dengan operator misalnya berarti sistem itu harus dapat mencatat semua transaksi peminjaman. Sistem juga harus memasukkan data-data anggota baik nama, alamat, telepon dan lain sebagainya. Sistem juga harus bisa masukkan jumlah buku yang dipinjam dan seterusnya. Itu semua didetailkan per pengguna. Selanjutnya untuk poin yang 4 tadi, sistem harus dapat melakukan transaksi pengembalian. Nah, operator contohnya sistem berarti harus dapat mencatat semua transaksi pengembalian. Karena nanti juga harus ada perhitungan buku yang sudah dikembalikan dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk yang poin 5 itu sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Nah, laporan keuangan ini misalnya berhubungan atau berkaitan dengan admin. Nah, kalau berkaitan dengan admin berarti sistem itu dia harus bisa secara otomatis laporannya itu didapat dari database ketika dilakukan transaksi waktu peminjaman atau pengembalian. Jadi peminjaman dan pengembalian itu kan dicatat ketika ada denda atau mahasiswa tidak mengembalikan sesuai dengan ketentuan, itu denda itu masuk ke laporan keuangan. Itu adalah analisis kebutuhan sistem dari contoh kasus tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan kebutuhan dan fungsionalnya? Nah, tadi sepakat kita sudah membaginya menjadi 4 bagian: operasional, kinerja, keamanan, dan informasi. Di operasional apa yang dijelaskan? Yang pertama misalnya digunakan pada sistem operasi Windows XP atau yang lebih baru atau Windows yang lain. Kemudian spesifikasi komputer minimal Pentium 4 atau mungkin yang lebih update. Kebutuhan memori RAM minimal berapa megabyte. Kemudian bisa dilengkapi dengan barcode reader, printer untuk mencetak kartu anggota, dan laporan keuangan maupun yang lainnya. Selanjutnya di kinerja kita menjelaskan tentang waktu untuk transaksi peminjaman buku misalnya dibatasi 2 menit. Kemudian waktu untuk transaksi pengembalian buku dibatasi 1 menit. Di bagian keamanan, sistem aplikasinya maupun database dilengkapi dengan password. Jadi ketika akan login harus dilengkapi dengan password biar aman. Dilengkapi dengan kamera untuk mengawasi anggota yang baca di ruang baca dan ruang penyimpanan tas yang tersambung ke komputer, atau juga di aplikasi kita bisa menggunakan keamanan yang lain selain password, mungkin bisa captcha dan seterusnya. Untuk di poin informasi, validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Kemudian petunjuk untuk menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru. Sekian pembahasan analisis kebutuhan sistem dalam mata kuliah analisa dan perencanaan sistem. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.